kita sudah memiliki consciousness atau kesadaran pada hakikat Baitullah atau rumah Allah yang ada dalam hati kita ini, artinya kita sudah selalu dekat dengan Allah. Karena kenapa? Karena haji atau hajj itu artinya menghadap. Jadi kalau kita sudah melakukan hajj ke Baitullah yang ada di dalam hati kita ini, maka artinya kita selalu menghadap Allah, selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang Ka'bah Baitullah dan bagaimana hubungannya dengan Ka'bah Baitullah yang ada di dalam diri kita. Pastinya ada juga hubungannya dengan energi-energi, dream, dan juga doa. Bila kita berdoa tanpa memahami hakikat Baitullah, maka salat dan doa kita hanya akan seperti angin berlalu saja. Teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa kalau kita salat atau berdoa, pasti kita sudah diwajibkan untuk menghadap ke Ka'bah. Ketika kita tidak menghadap ke kiblat, di mana kiblat itu menghadap ke arah Ka'bah, maka kita tidak akan menemukan esensinya, sehingga doa kita akan sulit didengar oleh Tuhan dan akan sulit terkabul. Pertama-tama kita akan membahas tentang yang namanya Ka'bah maknawi dan juga Ka'bah syariat. Jadi Ka'bah merupakan titik energi terbesar di bumi kan ya, atau disebut juga sebagai pusat gravitasi spiritual yang ada di muka bumi ini. Kalau Ka'bah maknawi itu merupakan suatu Ka'bah yang spiritual atau rumah Allah yang ada di dalam diri manusia. Qalbul mu'min Baitullah artinya adalah hati orang yang beriman adalah rumah Allah. Nah, yang kedua adalah Ka'bah syariat, di mana Ka'bah ini merupakan Ka'bah yang formal, Ka'bah yang memiliki fisik. Ka'bah formal ini yang berada di Mekah itu merupakan titik energi terbesar di muka bumi ini. Gitu. Jadi perlu diingat ya bahwa ada yang namanya Ka'bah manawi, yaitu rumah Allah yang ada di dalam setiap mukmin, juga Ka'bah syariat atau Ka'bah formal yang betul-betul ada fisiknya. Nah, kedua Ka'bah ini, syariat dan juga maknawi, merupakan pusat energi terbesar di dunia, di muka bumi ini ya. Soul journey juga pastinya termasuk berhaji atau melakukan tawaf ke dalam diri kita atau di dalam hati kita. Jadi ketika kita sudah memiliki consciousness atau kesadaran pada hakikat Baitullah atau rumah Allah yang ada dalam hati kita ini, artinya kita sudah selalu dekat dengan Allah. Karena kenapa? Karena haji atau hajj itu artinya menghadap. Jadi kalau kita sudah melakukan hajj ke Baitullah yang ada di dalam hati kita ini, maka artinya kita selalu menghadap Allah, selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa. Nah, ketika kita disambut nih oleh Allah di Baitullah, maka kita akan berkomunikasi, kita akan melakukan suatu conversation dengannya. Namun, tidak dengan bahasa manusia, gitu. Kita akan melakukan conversation dengan Allah, berkomunikasi dengannya melalui bahasa hati atau pure meaning, makna yang murni. Jadi, seperti yang sudah dikatakan di surah Al-Imran ayat 96, rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi oleh Allah adalah Baitullah. Maka dari itu adalah rumah yang akan selalu kita rindukan, rumah di mana kita akan kembali. Ada pula surat yang berbunyi seperti ini. Maka ketika aku telah menyempurnakannya, aku meniupkan ruhku di dalamnya. Jadi Allah telah meniupkan ruh ke dalam hati manusia. Maka dari itu, kita harus menghadapkan atau menghajkan self, person, mind, dan ego kita ke hati kita. Maksudnya bagaimana? Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa di dalam hati kita itu ada Ka'bah, ada Baitullah, sehingga kita harus menghajkan atau menghadapkan segala self, person, mind, dan ego kita ke dalam hati kita. Karena sejatinya ada Allah di dalam hati kita, karena dia telah meniupkan esensinya, ruhnya ke dalam diri kita. Apabila kita hidup dengan heart, kita hidup dengan hati, maka hidup kita akan dipenuhi dengan cinta, kedamaian, knowledge, dan juga kebahagiaan. Karena hidup dan mati kita itu hanyalah untuk Allah,
dan kita akan kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang bisa menghubungkan hati kita pula dengan Allah adalah hati kita sendiri. Seperti itu. Jadi ketika hati kita sudah teraktivasi, sudah consciousness, kita sudah menghadapkan a person mind ego kita ke hati kita atau baitullah kita, maka kita juga akan terhubung kepada Allah, kepada zat Allah tersebut. Jadi ibadah-ibadah yang salah satu bentuknya adalah sholat, zikir, berdoa, itu bisa mencegah kita dari segala kekalutan dan juga kegalauan, atau yang sering juga disebut sebagai mind conflict dan mind cloud. Ketika kita mentawajuhkan atau menghadapkan dan mengarahkan diri kita ke baitul atau kiblat peribadatan, yang salah satunya ada dalam hati kita, maka kita akan bisa menghapuskan segala mind cloud tersebut. Karena ketika kita sudah berhasil mentawajuhkan atau menghadapkan diri kita ke baitullah, kita memulangkan kembali diri kita ke zat kita, ke ruh kita yang sejati, our true self, maka kita akan bisa menghapuskan, melenyapkan self, person, ego yang tumbuh seiring kita berkembang dewasa. Gitu, kita seiring kita bertumbuh, kita memunculkan other self kan. Jadi kita semacam mengcover, menghalangi si true self itu gitu. Jadi fungsinya kita hajj adalah untuk pulang kembali ke diri kita yang sejati, ke baitullah atau rumah Allah yang ada dalam hati kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Ka'bah merupakan pusat gravitasi spiritual, pusat energi yang paling kuat. Kalau energinya kuat, berarti ia adalah high vibration kan. High vibration itu berarti energinya love, peace, consciousness. Sehingga ketika kita sedang diselimuti oleh pikiran-pikiran negatif yang low vibration, dimana low vibration itu pasti frekuensinya rendah ya. Frekuensinya rendah dan dia mengeluarkan energi negatif seperti hate, remorse, anger. Ketika kita diselimuti oleh energi low vibration tersebut, kita harus cepat-cepat memfokuskan pikiran kita ke baitullah. Kita kembali lagi ke baitullah tersebut. Jadi kita melakukan suatu gerakan yang counterclockwise gitu. Sama juga seperti saat kita mengunjungi Ka'bah nih, kita kan harus melakukan tawaf tuh. Tawaf dilakukan secara counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam, dimana kita mengelilingi Ka'bah tersebut counterclockwise 7 kali. Begitu pula dengan hati yang menjadi baitullah dari diri kita ya. Kita pun ketika hati tersebut dikelilingi oleh mind cloud, kita harus mentawafkan ego kita. Jadi caranya untuk melawan ego tersebut yang bergerak sesuai arah jarum jam atau clockwise, kita harus melakukan gerakan perlawanan counterclockwise yang merupakan tawaf tersebut. Jadi tawaf tidak hanya dilakukan pada saat kita haji saja, haji secara fisik, tapi bisa juga dilakukan pada saat kita melawan ego kita yang menyelimuti dan mengkalutkan hati kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mentawafkan ego dan jiwa kita? Kita harus ingat bahwa fitrah dari diri kita adalah suci. Suci. Jadi kita harus memberitahu kepada pikiran dan hati kita bahwa fitrah dari diri kita atau sejatinya diri kita adalah damai dan suci. Tidak hanya manusia ya yang bertawaf, tetapi juga para malaikat. Nah, kalau malaikat, di mana nih tawafnya? Kalau malaikat bertawaf di Arash dan juga Baitul Makmur. Jadi, kalau Baitul Makmur itu, ketika dilihat secara metafisik, ia sejajar dengan Baitullah, yaitu Ka'bah itu sendiri. Jadi, kalau dilihat secara metafisik, porosnya sejajar dengan Baitul Makmur, di mana tempat malaikat bertawaf, dan juga Arash. Namun bedanya kalau Arash ini itu sudah melampaui segalanya, dia sudah di alam malaikat tersebut, dia sudah di atas Baitul Makmur. Jadi nggak cuma manusia aja yang bertawaf atau melakukan gerakan perlawanan tersebut, tetapi malaikat juga melakukannya. Sejak zaman azali ini ya, Baitul Makmur dan Arash sudah menjadi pusat tawaf para malaikat dan juga para jin. Jadi Baitul ini dimana setiap ciptaan Tuhan melakukan tawaf, kita akan merasa
kesuciannya, holiness-nya, vibes bahwa tempat itu merupakan tempat yang sangat suci, tempat di mana kita kembali. Maka dari itu, apabila kita memahami makna di balik ritual haji, pengalamannya akan menjadi luar biasa sekali bagi kita. Kalau kalian pernah lihat orang yang baru pulang haji, pasti reaksi mereka selalu terharu. Mereka selalu bilang bahwa mereka merasa rindu, mereka merasa ada suatu kesedihan dalam hati mereka. Karena memang Baitullah adalah tempat kita pulang. Ketika kita berkontemplasi dengan khusyuk pun, walaupun kita tidak ada di Baitullah yang fisik ya, atau di Ka'bah, kita akan merasa terharu. Kenapa? Karena kita selalu rindu dengan tempat kita kembali itu. Kita selalu rindu dengan Baitullah itu. Jadi, kalau kita telah pulang ke Baitullah yang ada dalam diri kita, maka artinya kita telah pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, kalau misalkan kita haji, kan pasti kita desak-desakan karena banyak orang yang datang ke sana. Mereka semua berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat dan berkahnya, dan juga untuk mendapatkan ketenangan tersebut. Kan haji di dalam hati kita, ketika kita tawajuh ke Baitullah yang dalam hati kita, kita juga berdesak-desakan dengan emosi yang lain. Pasti kita dikelilingi juga oleh emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, kekecewaan. Nah, emosi-emosi inilah yang harus kita singkirkan terlebih dahulu ketika kita ingin tawajuh atau menghadap ke Baitullah supaya kita bisa pulang kembali.